Halo sahabat suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Dan kita adalah cast dari film Titip Bunda di Surgamu. Hijab bukan hanya sekedar penutup rambut, nak. Penjaga hati. Bunda bisa nggak ngatur-ngatur hidup aku lagi? Kalau punya hak apa nayangin kehidupan pribadi gua? Mbak Caca, saya minta maaf, Mbak. Gua tuntut lo. Gue setidaknya butuh 400-500 kali. Kalau enggak, bisa di penjara gue. Sebenarnya gue kesini, gue mau narik modal gue. Bayar gaji kami. Bayar gaji kami. Bayar gaji kami. Kamu tahu konsekuensinya kan? Kamu langsung saya pecat. Kenapa tuh muka? Figuran adegan fighting tadi. Aktor rasa jago nampol gue beneran. Woi, kapan lu mau bayar utang? Apaan sih lo? Lu judol, mau bayar utang. Kita juga mau bayar utang. Kita minta bantuan ayah sama bunda aja. Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukan dibantu, gue malah diceramahin. Lagian lo bisa-bisanya kepikiran minta bantuan mereka. Meriam Belina, Saya Kevin Julio. Kevin Julio, Selamat Keju datang semuanya. Merbel. Yeah. Nah kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu kita hari ini adalah yang lagi flu. yang lagi pilek. Yang lagi pilek. Aku berperan sebagai Ibu Moza. Saya berperan sebagai Adam, sebagai anak tengah. Seorang ibu yang sama seperti pada umumnya, seorang ibu yang banyak berharap pada anak-anaknya dan susah berkomunikasi sama anak-anaknya. Itu aja deh, aku nggak mau spoiler nanti banyak lagi. Iya benar. Kalau saya sebagai anak tengah, pertama kalinya menjalankan karakter anak tengah, tapi seru sekali lah pokoknya bersama dengan cast-cast ini. Ya kalau aku ya sebagai seorang ibu ya begitu, berharap banyak terhadap anak-anaknya, di mana anak-anaknya justru takut mendapat ekspektasi dari orang tuanya, terutama dari ibunya. Ditambah dengan lack communication dan miscommunication, jadi ya serba bertanya masing-masing dan serba menuduh masing-masing dan serba menduga-duga satu sama lain gitu loh. Jadi yang aku ngelihatnya di film ini adalah miskomunikasi Lintas generasi. Itu yang selalu ingin disampaikan. Main dong penonton, Iya. Kalau mau tepuk tangan nggak apa-apa loh, bebas. Oke mas, thank you biar hangat. Iya. Ngorbit banget Ngorbit. nggak sih? Ya. Jadi Oke, gitu. kalau dari Kak Kevin Ya, gimana nih? komunikasi lintas generasi itu ya sebenarnya kalau misalnya dari film ini sendiri dan karakter yang saya bawakan jadinya berasanya ketika pas lagi syuting film ini gitu loh, dimana akhirnya menemukan situasi baru. Misalnya kayak contoh saya melihat karakter di sini, saya sebagai anak tengah yang sangat ambisius dengan pekerjaannya yang ingin menjadi produser TV, ternyata ada masalah di balik itu dan ternyata si lintas generasi ini ibaratnya kayak kakak saya dan adik saya juga punya masalah tapi ya berbeda dan kita gimana caranya tuh kita bisa omongin supaya kita bisa mendapatkan solusi dan bisa ngobrol sama bunda kita. Secara kan saya anak tengah yang susah banget untuk ngobrol sama orang tua sendiri gitu ceritanya. Ditambah Gen Z ya. Ditambah Gen Z. Gen Z yang adiknya dia yang lebih-lebih nggak bisa komunikasi, Iya. malah terlalu instan komunikasinya, menganggap segala sesuatu simple aja. Simple aja, gampang aja, Bray. Oke. Kalau aku semua peran pasti sangat menarik buat aku. Karena ya kita mendapat kesempatan untuk mengkaji berbagai macam karakter ya. Dan it's very interesting and it's very very nice gitu dari profesi ini gitu loh. Jadi kita bisa menjadi apapun, siapapun gitu loh. Jadi buat aku semua peran yang datang ke aku is very interesting.
nggak lepas dari yang ini juga gitu loh. Ya, terutama aku juga suka banget sama film drama keluarga gitu ya. Mm-mm. Terus ketemu lagi sama Mbak Mer yang aku sering project sama beliau juga Ya, gitu. kita sering kerjasama Terus bareng-bareng. tiba-tiba Mbak Mer jadi beda lagi. Dan Iya. gak akan bosen gitu lah ibaratnya. Sebenarnya bukan film drama aja ya, semua film juga pasti akan memakai emosi yang luar biasa dan semua peran juga, karena nggak ada peran yang kecil, peran yang baik, apa yang besar atau misalnya adegan yang kecil atau adegan yang gimana, semua adegan penting. So for me it's a whole cookie. Iya ya. Cookie. Wih, kecil banget sih. Whole cookie yang Iya. emang harus dibikin bersama-sama dengan segala macam resep yang Iya. kita satuin jadi makanan yang enak buat semua Bener. gitu loh. Ya lebih kepada ini juga sih ya. Memang kita cook bareng gitu loh. Kita kerjain bareng-bareng. Apa ya, dari proses reading sampai sebelum kita take gitu, kita juga tetap masih diskusi gitu loh. Sebaiknya seperti apa? Ada ketok-ketok di atas. Kita sangat terbuka sih di judul ini, ya itu yang aku rasakan, kita sangat terbuka satu sama lain dan juga chemistry-nya yang kita dapetin. Ya. Kita beruntung sekali nih kita dapat chemistry keluarga yang kayak begini ya, karena nggak semua dan chemistry itu nggak bisa dibuat-buat. Biasanya ada yang mojok sendiri di sana, sendiri di sana Dengan gitu dunia ya. masing-masing biasanya. Bukan ngebangun ya, kalau chemistry itu ada apa nggak ada aja gitu loh. Soalnya nggak bisa dipura-purain kalau chemistry. Chemistry kita nggak bisa pretending atau apa gitu, nggak bisa diactingin. Sama case-case-nya juga memang udah kayak nggak butuh waktu lama lah untuk tiba-tiba open gitu kan. Ada yang menutup diri mungkin ya. Iya. Oh, ini udah benar-benar open, kelebihan open sih Iya, kayak gitu. kelebihan open sih. Kelebihan open sih kita. Tiba-tiba sebelum tengah kita masih bisa ketawa-tawa Masih sih. ketawa-ketawa, Masih ngakak, bercanda, iya. jalan bareng, makan bareng, olahraga bareng Iya. gitu loh. Jadi ya kebetulan kan ini juga syutingnya kan di Semarang kan, full di Semarang. Jadi we have no place to go except ya di hotel ya kita ketemu dia lagi, dia ada lagi. Jadi Semarang Bandungan emang. ya Bandungan. Aku sih ngelihatnya, aku seorang yang doyan baca sih ya. Jadi aku sih ngelihatnya memang sih banyak yang bilang, oh Gen Z ini lemah, ini segala macam. Yang aku lihat banyak misunderstood-nya gitu loh. Jadi makanya kalau menurut aku buat yang ingin lebih tahu Gen Z kayak gimana, ya bukalah komunikasi gitu loh. Kita ngobrol lah gitu. Segala sesuatu bisa dibicarakan dengan baik-baik kok. Jadi jangan salah, menduga-duga Gen Z itu males, daya tahannya kayak peyek atau apa. No, sebenarnya banyak juga yang salah kaprah dan salah pengertian sama Gen Z. Contohnya sih ya, sometimes saya kalau dari perspektif saya lebih kepada ya mungkin memang banyak di luar sana yang lebih lebih mendem apa segala macam. Cuman ya contohnya Abun lah. Iya. Ternyata memang ada juga yang kayak begitu, yang emang ternyata bisa terbuka setelah Bisa kita terbuka. open duluan gitu loh. Betul. Ya awal-awalnya nggak enakan kan sama kita. Iya, awal-awalnya nggak enakan. Tapi begitu kita open arms, kita rangkul dia rangkul Iya, balik kok. So rangkul balik. itu dia sebenarnya komunikasi adalah yang paling penting sih. Aku pertama kali ya sama dia, dan aku kalau sutradara kerja sama sutradara selalu mesti cari tahu seleranya kayak apa sih. Itu yang paling penting dulu bagi aku adalah seleranya apa gitu. Oh dia sukanya kayak begini, dia suka shot kayak begini, dia bikin suasana kayak begini. Jadi kalau kita udah tahu seleranya, kita lebih gampang mengerti maunya dia gitu. Yes. Mas Hani sih orangnya, saya yang kedua kalinya kerja sama beliau. Sebelumnya sama yang film ini, beliau sangat mencari rasa sih sebenarnya, sangat mencari rasa ya. Iya ya.
dari pemain, maksudnya yang disampaikan sama pemain bagaimana rasanya, terus baru diolah sama beliau, terus akhirnya beliau menyampaikan lagi ke kita, gitu. Diskusi bareng lagi, dan akhirnya jadilah film ini. Aduh, banyak banget ya kita ya. Kita hampir setiap adegan, mau adegan pasti ketawa-ketawa melulu. Bercanda-bercanda dulu gitu loh. Semua. Ya Aca juga, ya Ikang juga. Kadang-kadang Ikang juga suka gila ya. Iya, kadang-kadang Ikang juga nggak nyangka juga. Tua-tua gila juga. Silakan membuka terus lah, aman. Gak ada ini orangnya. Gak ada orangnya kok. Gak apa-apa. Kita omongin aja. Waktu itu apa tuh yang bikin, oh ternyata gini nih Mas Ikang gitu. Iya. Momennya. Kan Ikang pertama-tama kan diam-diam gitu ya. Waktu reading kan Di diam. rumah Dia kan sakit tuh apa sih lucu banget emang? di rumah sakit yang lucu banget. Yang kita lagi ngumpul-ngumpul semuanya, ternyata Om Ikang kenapa gitu ya. Pokoknya, aduh nggak tahu, pokoknya sering itu sih, sering aneh bin ajaib dia. Lucunya tuh out of the box. Iya, lucunya out of the box. Lucunya out of the box, tiba-tiba aja suka nyentuk apa gitu loh. Tapi lucu, dia juga bisa ngorbit. Marah nih keju. Kita walaupun bercanda-bercanda ya, banyak sekali kita conversation kita yang cukup dalam juga sih tentang ya kondisi masing-masing atau tentang kehidupan yang ada sekarang gitu. Kita sering juga ngebahas, diskusi sama-sama gitu loh. It's like bener-bener kayak a real family gitu loh. Cuman enaknya kalau family ini, kalau kita lagi kesel sama satu orang, kita bisa cuekin. Karena bukan keluarga beneran. Iya lagi. Iya lagi. Enggak, maksudnya enggak ya, kamu. Ini ngantuk nih anak nih. Enggak, ini saya lagi mikir. Enggak, gitu. Walaupun iya kita bercanda-bercanda iya, tapi giliran kita membicarakan sesuatu yang serius juga bisa gitu. Saya benar-benar kayak keluarga beneran gitu. Karena kita kan di pool ya. Kita ketemu terus di lokasi syuting dari pagi sampai malam gitu. Setiap hari ada. Setiap hari gitu. selalu ketemu. Jadi ya saling sering menggali satu sama lain lah gitu. Dan mengisi satu sama lain. Oke, kalau Kak Kevin sendiri ada nggak momen yang paling ngenanya? Momen yang paling ngena itu di saat malah nggak syuting sih kayaknya. Di saat lagi nggak syuting, lagi jalan-jalan. Boleh dong, apa tuh? Lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan, kita kan biasanya kan 5 hari ya, 5 hari syuting, 1 hari off, 5 hari syuting, 1 hari off. Mami ini si Mami kuliner namanya. Iya, aku kuliner, aku di Bandungan, aku naik andong, aku naik bajai. Aku gangguin orang-orang yang di alun-alun lagi live. Iseng banget kan tuh. Tapi kan berarti ya. Daripada kamu apa? Kamu apa? Kamu Kita cuma makan sate doang kan? Karaoke bareng. Karaoke bareng. Kita karaoke bareng. Kan di hotel ada karaoke kan? Iya, seru. Oke. Itu paling berkesan ya? Karaoke. Berkesan. Kalau aku selalu mesti jalan pagi, keliling hotel. Kan hotelnya kan begini-begini kan? Up and down gitu kan. Iya. Dari ujung ke ujung jalan. Pesan moralnya sebenarnya itu communicate dengan orang-orang yang kita sayang, dan ingat pulang. Ingat pulang, apalagi ini film adalah film keluarga yang menjelang Lebaran ya. Jadi waktunya tepat sekali gitu mengingatkan kita kepada keluarga. Karena ya segimana hiruk pikuknya keluarga, tapi keluarganya adalah segala-galanya kan. Betul. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke. Gitu. Oke, jadi teman-teman semua, ya. Menjelang Lebaran ini ada sebuah film
keluarga yang sangat indah sekali, Titip Bunda di Surgamu, yang pantas kalian ajak keluarga kalian untuk nonton bersama di tanggal 26 Februari mulai tayangnya di bioskop kesayangan Anda. Marilah tonton film keluarga supaya kalian bisa memeluk keluarga lebih erat lagi. Yes, nanti tulis di kolom komen ya. Sampai jumpa lagi di Ngorbit selanjutnya. Yes.